Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika Anda ditanya pilih sehat atau sakit, gimana jawabannya? Tentu semua akan menjawab kita pilih sehat daripada sakit. Kalau ditanya pilih kaya atau miskin, gimana jawabannya? Tentu kita semua ingin menjawab kita ingin kaya daripada miskin. Namun kalau pertanyaan itu kita silang, pilih kaya tetapi sekarat atau sehat tapi miskin, melarat, gimana ini jawabannya? Ini pilihan yang sulit. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang mengarahkan kepada kita bagaimana nanti kita mencari solusi terhadap persoalan wabah COVID yang sedang melanda kita. Bagaimana arahnya? Saat ini memang kita sedang diuji dengan wabah penyakit, dengan kesempitan, kesulitan hidup, masalah ekonomi dan sebagainya. Dan pertanyaan tadi ini pertanyaan yang sulit. Namun kalau kita mau mencermati dengan baik, memilih, tentu kita akan mengutamakan penyelamatan jiwa dibanding dari sisi ekonomi, akan mendahulukan, mengutamakan kesehatan daripada sisi ekonominya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada problem dalam penanganan wabah COVID ini. Kita umumnya sebenarnya sudah mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap, bertindak dengan protokol kesehatan yang sering disampaikan, bahwa kita harus sering cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, kita menjaga nutrisi kita, cukup istirahat, berolahraga dan sebagainya. Namun ternyata sebagian masyarakat ini belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan ini. Memang pada awalnya luar biasa semangatnya. Kita melihat satu daerah di lockdown, dijaga gang-gang masuk ke kampung-kampung kita. Setiap yang datang harus cuci tangan terlebih dahulu, kendaraan harus disemprot dan sebagainya. Namun ternyata lama-kelamaan ini semakin luntur dan kendur. Entah karena apa. Mungkin karena sudah merasa jenuh, mungkin juga merasa sudah terbiasa, atau juga mungkin karena terdesak dengan kebutuhan. Ada juga sebagian masyarakat yang mungkin beranggapan bahwa bahaya dari wabah ini tidak ada, atau corona ini nggak ada, atau kalaupun ada, ya itu satu isu yang sebenarnya dibesar-besarkan. Ada juga yang mereka belum mematuhi protokol kesehatan ini, misalnya memakai masker karena apa? Merasa nggak nyaman, atau bahkan mungkin sampai kepada persoalan misalnya dalam beribadah suruh pakai masker beralasan wah ini tidak boleh, dalam sholat ada hadis yang melarang menggunakan penutup mulut atau muka kita ini. Namun kalau dalam persoalan yang terakhir ini perlu kita cermati bagaimana sesungguhnya kedudukan hadis itu, yang ternyata para ulama menilai bahwa kualitas hadis tersebut adalah lemah, ataupun kalau pada taraf hasan, maka sebenarnya itu adalah dalam konteks yang normal. Sementara hari ini kita dihadapkan pada kondisi yang tidak normal. Oleh karena itu kita harus tetap waspada terhadap bahaya COVID-19 ini. Nah, ada juga yang bertanya dalam menghadapi COVID ini, apakah ini murni alamiah, satu yang alamiah atau by design? Ini konspirasi
ataukah murni satu musibah? Nah, namun apapun jawabannya, sebenarnya kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita underestimate. Nah, yang menyebabkan kita menjadi lengah. Jangan juga over, yang menjadikan kita tidak teratur langkahnya dan tidak terukur. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita perlu memahami prinsip-prinsip dalam Islam yang terkait dengan bagaimana menghadapi wabah ini. Ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan terkait dengan menghadapi wabah COVID-19. Yang pertama, kita harus mengambil resiko yang paling kecil. Kalau ada dua pilihan, madharat, bahaya, sama-sama bahaya, maka kita mengambil resiko yang paling kecil. Sebagaimana kaidah yang mengatakan al-akhdhu bi akhafid darurain. Kita mengambil satu bahaya yang lebih ringan. Sekarang mau percaya atau tidak percaya, resiko mana yang lebih beresiko ini? Mau menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan ekonomi dulu, mana kira-kira nih yang lebih ringan bahayanya? Kemudian yang kedua, jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Sebagaimana kaidah la dororo wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, ini sebagaimana kaidah yang sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita menjaga diri, sebenarnya sudah menjaga orang lain, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita ketika tidak mau menjaga diri kita, maka kita menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya orang tidak mau memakai masker, masih juga mengadakan kerumunan, mengadakan pesta-pesta, ini berbahaya. Dan itu alamat orang konyol, ya, bepergian sebagainya. Kathratul intikal alamatul konyol ini. Ya. Kemudian untuk menjaga diri ataupun orang lain, kita harus ada yang ungkapan begini, kalau memang abang sayang, jangan bawa virus corona, jangan dibawa pulang. Nah, ini kita perlu, walaupun mungkin kita rindu sekali sementara ada wabah, sebaiknya kita menjaga diri, tidak berkumpul dengan mereka yang masih dalam kondisi yang baik. Mungkin juga ini ada ungkapan, misalnya kalau dulu kita ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini kita perlu tambah dalam konteks wabah ini. Dengan jaga jarak kita aman. Jamaah, kemudian yang ketiga, dalam keadaan darurat, sesuatu yang asalnya dilarang itu bisa menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Nah, ini satu fleksibilitas yang bisa diterapkan. Tentu tidak untuk aji mumpung, tapi ini untuk kepentingan penyelamatan jiwa. Kemudian yang keempat, jangan mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, hanya prasangka atau dzon dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqfu ma laisa alaihi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensikapi wabah corona itu seringkali kita tidak berdasarkan dengan ilmu, tapi berdasarkan prasangka, tidak berdasarkan ilmu yang ilmiah, tapi berdasarkan dzon, tidak punya perhitungan. Ini tidak dibenarkan. Ketika kita underestimate, kita tidak punya perhitungan yang benar, maka akhirnya kita teledor, kita lemah,
Dulu ada yang mengatakan, virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Kenapa? Izinnya susah. Dulu ada yang mengatakan virus corona tidak akan mengenai orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah terbiasa makan makanan sembarangan, makan di pinggir jalan, bakso, mie ayam, bubur, yang di situ mangkoknya itu dicuci dengan air bekas cucian yang memang sudah kecoklatan. Wah, ini udah biasa, udah kebal ini orang Indonesia. Karena salah perhitungan, maka ketika virus itu masuk, wabah itu masuk, kita menjadi kelabakan, tidak karuan akhirnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana nih harusnya kita menghadapi atau mengatasi wabah virus ini? Ada orang yang terkadang sangat takut terhadap corona, tetapi di lain sisi ada orang yang mereka teledor, tidak peduli, seakan tidak ada. Ini dua sikap ekstrim yang sama-sama sebenarnya tidak benar. Nah, tentu kita harus tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, dengan pakai masker, dengan jaga jarak, tidak berkerumun, menjaga diri dengan berolahraga, makan makanan yang sehat dan sebagainya. Selain itu, kita mempertebal iman dan imun kita ini. Perbanyak ibadah, berdoa, melakukan zikir pagi dan petang, karena di situ terdapat doa permohonan kepada Allah agar kita dilindungi dari berbagai mara bahaya. Setelah kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, ini yang menjadi prinsip kita. Tidak akan menimpa kepada kita sesuatu kecuali yang telah ditetapkan kepada kita. Huwa maulana, dialah Allah yang menjadi pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita perlu belajar ini dari salafus saleh. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah, penyakit yang disebut ta'un amwas. Wabah ini menyebar dari wilayah atau daerah Amwas di barat Yerusalem, kemudian menyebar kemana-mana, ke Syam, Suriah, bahkan sampai ke Irak. Ini wabah yang ganas. Ketika orang terpapar di pagi hari, sore hari meninggal. Sore hari terjangkit virus ini, wabah ini, paginya sudah meninggal. Begitu ganas sehingga banyak kaum muslimin yang meninggal. Bahkan banyak dari kalangan sahabat Rasulullah yang utama mereka meninggal. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada Haris bin Hisham, yang bahkan Haris bin Hisham ini dengan 70 anggota keluarganya ketika melakukan perjalanan ke Suriah, habis melakukan perjalanan Suriah, mereka meninggal. Hampir semuanya, tinggal 4 dari anggota keluarga itu yang selamat. Umar bin Khattab menyadari keadaan ini ketika melakukan perjalanan dari Madinah menuju Suriah. Di tengah jalan mendengar kabar banyak yang meninggal karena wabah. Sehingga kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya, minta pendapat bagaimana sebaiknya lanjut ataukah diurungkan balik ke Madinah. Ternyata mereka tidak sepakat. Kalangan muhajirin ditanya juga tidak sepakat lanjut atau mau terus atau mau kembali. Kaum Ansar juga demikian. Namun setelah sahabat-sahabat dari kaum Quraisy yang dulu ikut hijrah dan ikut Fathul Makkah, mereka merekomendasikan untuk kembali ke Madinah. Maka Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah. Ini sebenarnya ditentang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan, apakah engkau ingin lari dari takdir? Maka Umar menjawab, ya, saya lari dari takdir satu kepada takdir Allah yang lain. Bukankah ketika engkau memiliki onta, kemudian di hadapanmu ada padang rumput yang subur, yang satunya padang pasir yang gersang, ketika engkau memilih padang rumput yang subur itu, bukankah itu takdir Allah?
Demikian pula bagaimana ketika engkau memilih padang pasir yang gersang, apakah itu juga takdir Allah? Kemudian Umar bin Khattab kembali, sementara Abu Ubaidah bin Jarrah tetap melanjutkan perjalanan ke Suriah. Mengapa? Karena pasukannya masih di sana. Sebagai seorang panglima, dia tidak ingin pasukannya mengalami kesulitan sendiri, merasa bertanggung jawab, maka beliau ke Suriah hingga akhirnya wafat di sana. Digantikan dengan Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin, tapi juga kemudian wafat di sana. Setelah itu Umar mengangkat Amr bin As. Ini seorang sahabat yang cerdas, yang biasa menyelesaikan persoalan-persoalan yang pelik, yang tidak bisa dipecahkan oleh orang-orang yang cerdas pada umumnya. Setelah melakukan penelitian, menganalisis, kemudian menyampaikan, wabah ini ketika sudah menjangkit maka seperti kobaran api. Untuk itu, untuk menghindarinya, maka hendaklah kalian pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit berpencar. Kemudian anjuran dilaksanakan, maka lama-kelamaan mulai reda dan akhirnya hilang. Ini yang bisa menjadikan pelajaran buat kita bagaimana menghadapi wabah virus corona yang ternyata di zaman para sahabat pun terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.